Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ibu, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan untuk seluruh nikmat. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nikmat karunia kesehatan terutama yang diberikan kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu mensyukuri seluruh nikmat yang Allah berikan untuk kita semua. Amin, amin. Selanjutnya, mari doa keberkahan, rahmat, kasih sayang kita panjatkan, kita persembahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. beliau yang telah berjuang berjuang mengantarkan ajaran yang diamanahkan, yang ditugaskan, dimisikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai kepada kita semua, keluarga kita dan orang-orang yang kita cinta. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umat beliau yang terus berusaha memperbaiki diri, meningkatkan kualitas iman, Islam, dan ihsannya. Di antaranya melalui pencarian, pendalaman, dan penghayatan untuk materi-materi kajian yang kita akan lakukan bersama-sama. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran kita tak pernah berhenti karena nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terputus. Salah satu yang kita sangat syukuri adalah pada sesi sebelumnya bersama-sama kita sukses mengungkap dan membangun pemahaman yang lebih tepat, bahkan bukan sekedar tepat ya Bapak sekalian, kita menemukan ya berdasarkan pengalaman kita sebuah pemahaman yang bagus ya dalam pemahaman saya, yaitu kita berkesimpulan bahwa pemahaman yang tepat, pemahaman yang mudah itu bisa kita raih dengan mengoptimalkan penguasaan mufrodat kita. Ya, dengan mufrodat, kemudian kita amati beberapa aspek pokok dari bahasa Arab ya, terkait dengan keteraturan bahasa Arab, termasuk ya kalau ibu-ibu apa sekalian masih bisa menghubungkan dengan latihan kita sebelumnya, yaitu pemahaman kita terkait ya muzakkar, muannas, yang kadang-kadang kalau diterjemahkan jadi agak lucu ya, agak lucu. Jadi ada ulama kemudian jadi perempuan gitu, ada eh, apa itu, agama jadi perempuan gitu kan lucu ya kalau diterjemahkan. Tapi kalau kita sebut ya al-ulum muannas aman ya kalau al-ulum muannas ya. Tapi kalau al-ulum perempuan gitu. Jangankan kita ya yang sudah tidak apa namanya tidak awam sepenuhnya terkait dengan istilah itu, orang lain pun nanti bisa merasakan ada yang lucu gitu ya. Jadi muzakkar, muannas, mufrad dan jamak, dan beberapa aspek lainnya ya kita coba rumuskan aspek-aspek itu dengan istilah empat cermat. Jadi empat cermat, empat aspek yang kita jadikan sebagai target penguasaan, ya, empat sebagai target penguasaan kita, sekaligus menjadi dasar untuk pemahaman yang lebih lanjut. Alhamdulillah. Ibu bapak sekalian, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita di awal perjumpaan ini,
kami ingin mendengar mungkin Ibu Bapak sekalian ada yang mau disampaikan ya. Pelajaran hasil refleksi pribadi berdasarkan pengalaman kita yang sudah lalu-lalu gitu Ibu Bapak mungkin ada yang mau disampaikan atau bentuk termasuk kalau ada yang ingin ditanyakan dikonfirmasi terlebih dahulu gitu misalkan Ibu Bapak punya dugaan ya punya prediksi punya kesimpulan boleh itu dikonfirmasi sekaligus diinformasikan ya. Dikonfirmasi untuk mendapatkan semacam penegasan bahwa memang begitu diinformasikan itu artinya siapa tahu di antara kita juga akan terbantukan dengan kesimpulan rumusan yang ibu bapak sudah hasilkan. Boleh ibu bapak sekalian? Bu Nurmaini, Bu Ninis, Bu Fitri, Pak Tio, Pak Agam. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Pak, kalau saya baca kemarin kan sampai di Liza Nahadat Ulumu al-Islamiyah. Tapi di bawahnya itu pas saya kan habis terputus juga Pak ya, apakah itu sudah dibahas? Ini yang Kang Ulumi, Kang Ulumil Qiraati, kemudian watafsiri. Jadi ada kalimat yang di ujungnya diberi i semua rumus apa itu Pak? Kan ada 4 kalimat. Ka'ulumil, qiraati, wa tafsiri, wal Iya, fiqhi, wa iya, itu kan sampai ada 5, 1, 2, 6. 6 kata, ujungnya diberi huruf kasroh. iya. Hmm, Itu Oke, baik. maksudnya. Mhm. Baik. Oke, baik. Terima kasih untuk konfirmasinya. Ini akan menjadi awal yang bagus sebagai pemicu ya untuk kita berpacu menggunakan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari dahulu. Oke, izin nanti kita sekaligus gabungkan dengan agenda pendalaman kita pada kesempatan kali ini. Baik, berikutnya ada Ibu Bapak sekalian? Baik. Jika demikian, mari kita lanjutkan tadi ya sebagai stimulan awal pertanyaan konfirmasi dari Bu Nurma ini. Baik, Ibu Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang dimanapun juga berada, kapanpun juga nanti mengikuti kajian kita ini, baik secara live sekarang maupun nanti melalui rekaman. Kemarin saya sudah mencoba lewat TikTok, nanti akan dioptimalkan lagi TikToknya biar tidak menjadi ini ya kendala sinyal gitu. Kita coba optimalkan sehingga walaupun secara kuantitas kita terbatas, kita berharap manfaat yang lahir dari kegiatan kita ini akan terus meluas. Ya, terus meluas ya. Proklamator bangsa ini juga kan nggak banyak tuh, cuman Soekarno-Hatta, tapi sangat menentukan untuk nasib bangsa. Jadi ya eh, walaupun minim bisa menjadi kekuatan. Bahkan yang disebut dengan atom yang dahsyat itu secara wujudnya itu ternyata bendanya kecil banget gitu ya. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita lanjutkan ya dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita perkuat lagi semangat kita dengan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana Allahumma zidna zidna ilman nafi'an ilman warzuqna fahman warzuqna wasi'an fahman wasi'an birahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Iya. Ini ya yang tadi ditanyakan ya Bu Nurma ini gitu. Iya Pak. Mm.
Pertanyaannya adalah gitu ya. Kita akan memulai telaah kita Ibu Bapak sekalian. Telaah kita dengan mengidentifikasi jenis kata. Mengidentifikasi jenis kata. Ya. Sebelum mengidentifikasi jenis kata, keterampilan yang dibutuhkan, kompetensi yang diharapkan lebih dahulu daripada mengidentifikasi jenis kata adalah mengidentifikasi kata itu sendiri. Ya. Dalam kaitan ini, maksud kami adalah dengan melihat kenyataan bahwa penulisan bahasa Arab ada perbedaannya dengan bahasa Indonesia, maka kita benahi dulu cara kita melihat kata dan penulisan kata itu dalam versi bahasa Arab. Spesifiknya gitu yang kita maksud di sini sudah menjadi fenomena yang biasa kita amati dalam bahasa Arab. Satu rangkaian tulisan itu belum tentu menunjukkan, belum tentu bermakna, belum tentu hakikatnya, belum tentu jumlahnya satu kata. Berbeda dengan bahasa kita yang secara umum satu kata ditulis dalam satu rangkaian, gitu ya, ditulis dalam satu rangkaian. Tuh. Karena itu ini kita kenali dulu, bisa jadi ada satu rangkaian itu sebenarnya terdiri dari lebih satu kata. Nah, kita mau mulai dengan telaah itu Ibu Bapak sekalian, dan Alhamdulillah Bu Nurma ini akan menjadi narasumber kita berdasarkan problem yang beliau hadapi. Kita akan mulai dengan ungkapan apa Ibu, izin? Kapan setiap kata yang saya nggak tahu hubungannya antara satu dengan yang lain dengan diakhiri kasroh. Iya, kita mau mulai dari ungkapan yang mana Ibu? Ka'ulumi. Iya, baik. Nah, kita bisa langsung mempraktikkan yang tadi sudah kita ungkapkan. Ka'ulumi, coba dikenali, ini terdiri dari berapa kata Bu Nurma ini? 1, 2, 3, 4. Ya, pada saat kita mengatakan berapa kata, bedakan dengan berapa huruf. Oke? Jadi, Iya. ini mengapa kita, mohon maaf ya, mengapa pikiran kita atau lebih lanjut lagi otak kita kadang merespon yang ditanya kata yang kita hitung huruf, yang ditanya huruf yang terpikir kata. Ini dugaan saya ya, dugaan saya ini pastinya subjektif nih, tapi saya menduganya sih, duganya keras ini, nggak lembut ya, nggak lembut, nggak kasar tapi keras. Gara-gara kita berkata ada jenis kata dalam bahasa Arab namanya kata huruf, itu yang bikin problem. Iya Pak, betul. Kita bilang ada kata benda, kata kerja, kata huruf katanya. Subhanallah, secanggih itu kita bisa menerima kenyataan ada janda belum menikah dan belum diceraikan semua suaminya. Jahe itu Pak Guru. Itu. Janda tapi gadis, gadis tapi janda, kata tapi huruf, huruf tapi kata. Luar biasa ini. Kalau ada yang bingung-bingung muridnya, kayaknya karena yang ngajar Ustaz Kiai Sarjana Alam Gaib di Ruqyah aja selesai. Baik, jadi Ibu, Bu Nurma ini kita Ya. tidak sedang menghitung huruf, tapi kita sedang menghitung kata.
dugaan Bu Nurmaini, ka'ulumi itu terdiri dari berapa kata? Ka satu, ain satu, lam satu, lu. Empat, jadi empat dengan mi. Ka. Mm-mm. Oke. Baik, sekali lagi izin saya konfirmasi, Ibu menghitung huruf apa menghitung kata? Menghitung kata, jadi Ya, seperti baik. ka. Ya, baik ya. Izin untuk tidak terlalu banyak memasukkan stimulus kata ya, supaya kita konsentrasi kita tidak tersebar kemana-mana. Kemarin masih ingat Bu, bagaimana cara kita memastikan atau bagaimana cara kita untuk meyakinkan diri bahwa jumlah kata yang kita prediksi adalah ya, bagaimana cara kita meyakinkan bahwa jumlah yang kita prediksi itu tepat jumlahnya. Kita konfirmasi dengan apa kemarin ilmunya, Bu? Berdasarkan Lupa. pelajaran Liza itu kita konfirmasinya, wah, dugaan saya sekian kata untuk meyakinkan bahwa dugaan kita tepat, kita ukurnya itu, kita mengukur ketepatannya dengan apa kemarin? Artinya, Pak. Ya, bagus. Nah, coba Ibu ini begitu membaca kaulumi, apa arti yang Ibu miliki? Ka itu adalah seperti, berdiri sendiri, tapi nyambung. Kata ka bukan, artinya bukan bergabung dengan ulumi. Jadi ka seperti, ulumi itu ilmu ya Pak? Ya, oke, bagus. Oke. Dengan demikian, berapa arti yang Ibu miliki dari ungkapan itu? Jadi dua Pak ya. Iya, bagus. Kayak begitu, Bu. Nah, sekarang gitu ya, sekarang ya. Itu sudah dikenali bahwa ungkapan kaulumi sebenarnya dua kata. Yang pertama adalah ka, yang kedua adalah ulumi. Nah, berdasarkan itu sekarang naikkan telaahnya ya Bun, naikkan levelnya. Ka itu namanya kata apa? Ulum itu jenis dari segi jenis ya. Ka itu jenis katanya apa? Ulum itu jenis katanya apa? Ka itu seperti kata apa ya? Jenis kata, jenis kata. Oh ya Pak. Jenis kata Ya, jenis kata dalam bahasa Arab yang Ibu ingat ada berapa? fa'il, Eh, itu bukan jenis kata, itu ke posisi kata. Jenis. jenis kata. Iya. Banyak enggak ini Pak, saya enggak nyambung Iya, baik. pertanyaan. Baik, nggak apa-apa ya. Kita simak dulu ya. Kita libatkan ya. Minta teman-teman yang lain untuk membantu, tapi tidak mengambil alih. Ibu, Bapak sekalian, boleh ingatkan kita jenis kata dalam bahasa Arab ada berapa? Ada 3. Ya, Ya. oke baik. Cukup sampai di situ dulu. Ya, Ingat, Bun, jenis kata dalam bahasa Arab ada 3. Apa yang Ibu ingat ketika disebut jenis kata dalam bahasa Arab ada 3?
Sudah bisa dilanjutkan? Apa saja Bu Nurmaini? Fa'il, kemudian Bu, domir, mohon maaf tadi sudah disebut itu bukan itu yang kita maksud. Tuh. ya. Selain itu, ada 3 jenis kata dalam bahasa Arab. Bisa itu ada gitu. Satu, Selain yang tadi itu bukan itu maksudnya. satu diingatkan Pak, mungkin saya karena nggak Ya baik. awal. Nah, oke baik baik. Itu bagus Bun. Ini cara kita untuk membantu diri sendiri. Ibu bapak yang lain boleh bantu kita untuk mengingatkan satu saja. Ya, dan yang kita maksud ini adalah jenis kata yang berawalan dengan I. Apa namanya, Ibu Bapak sekalian? Isim. Isim. Isim Pak Ah, Guru. baik. Sudah ya, Bu Nurmaini. Satu dari 3 jenis kata itu namanya ismun. Kata Nah, kerja. boleh sebutkan 2 yang lagi, yang sisanya, Bu Nurmaini? Kalau belum, Pak, ibu-ibu, lupa. teman-teman yang lain akan bantu ya. Baik, ibu-ibu apa sekalian, yang kedua yang berawalan dengan fa, apa namanya? Fi'il. Fi'il. Ya, Fa'il. yang kedua namanya fi'lun. Fi'il. Fi'il. Nah, Belum. sekarang Bu Nurmaini yang akan menggenapi jenis yang ketiga namanya apa? Jadi ada kata ismun, fi'lun. Nah, yang ketiga apa namanya, Bun? Fi'lun. Domir. Iya, Bukan. bagus ya. Nah, Ibu, Bapak sekalian, kata jenis ketiga namanya apa? Harfun. Arbun. Harfun. Nah, Oh, jadi, oke. harfur. Jadi Fi'il. ada isim, ada fiil, dan ada harf. Namanya tuh Oh, isim, fiil, harf. Itulah yang kita pakai sebagai nama jenis kata dalam bahasa Arab. Itu. Isim, fiil, dan harf. Itu. sering dibaca tapi nggak dimasukkan di kepala. Ya, kita coba cari ya. Kita coba cari kira-kira bagaimana caranya gitu ya. If. Hmm. Nah, sekarang gitu ya. Bisa. Sekarang kita coba lebih lanjut. eh, K ya. Kata pertama, kata K. Itu dalam pemahaman berdasarkan yang teringat ya, berdasarkan pemahaman yang teringat itu jenisnya isim, fiil atau kahar, Bu Nurmaini? Ulum itu. K Ya, yang yang K, ditanya. K, K. Fi'il, Pak. Jikalau Ibu menyebut K itu sebagai fiil, ini mengindikasi memang jenis kata dalam bahasa Arab masih riang gembira bermain-main di taman kota, belum masuk ke hati kita. Begitu. Kata-katanya. Iya. Kelap-kelip lampu di kota deh. Itu. Jadi Kayaknya ingat tuh lagu Muhlas Adiputra ya. Kelas. Bu Bunda, Bu Nurmaini boleh buka pelajaran 26, Bu? Mm-mm. Mm-mm. Kasih buku berapa? Untuk Bu Fitri mungkin bisa pandu ya, bisa pandu. 26 buku 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 3. 3, Ibu. Iya. 3, Bu. Ya, saya cari ambil dulu. Halaman 81, Ibu.
Kayaknya lama nih carinya Pak. Naruhnya kemarin saya baca. Ibu malah nggak tanggal Pak. Tadi. Ya, baik. Nanti dicari dulu ya, cari dulu. Nanti kalau sudah ketemu kita lanjutkan dengan ini. Baik Ibu Bapak yang lain, kita berikan kesempatan Bu Nurmaini untuk menikmati sesi pagi ini. Karena tadi jenis kata sedang bermain-main di taman kota kelihatannya agak jauh dikit, jadi perlu dicari terlebih dahulu. Ini nanti kalau beliau sudah ketemu akan diajak serta bersama dengan kita. Nah, Ibu Bapak yang lain, mari kita lanjutkan dengan serupa dengan telaah yang tadi ya, tapi kita akan awali dari paragraf yang pertama. Ya, kita sudah pahami ini maknanya, kita sudah dalami maksudnya. Nah, sekarang kita gunakan pemahaman yang sudah kita miliki terkait dengan makna. Suaranya pecah, Pak. Di perangkat Ibu Bapak yang lain bagaimana? Ada perpecahan juga? Pak, suaranya jelek. Suaranya pecah. Pak Agam juga mendengar suaranya pecah? Iya, Pak Hmm, Guru. kualitas Agak sinyal. putus-putus pecah. Iya. Iya, kualitas sinyal. Iya, kayak sinyal nggak ada. Sinyal. Oke, baik. Ada notif memang itu sinyalnya tidak stabil. Sinyal tidak stabil. Oke. Ya, terkait dengan sinyal tidak stabil itu seperti memahami sinyal tidak stabil itu seperti kita memahami takdir yang kita dapatkan dan nasib yang kita miliki. Gitu. Walaupun itu ada usaha secara saintis yang bisa kita lakukan, tapi kita entah tak berdaya mau cari kemana gitu solusinya. Jadi tunggu dia membaik saja gitu ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, coba dikenali kata-kata yang ada di hadapan kita ini. Nah, tadi sudah kita awali berdasarkan simulasi, ada isim, ada fiil, dan ada harf. Namun, pada kesempatan ini kita fokus saja kepada kata berjenis fiil. Nah, kemana arahnya? Karena berdasarkan identifikasi kita terhadap kata berjenis fiil, kita akan mengenali fa'il. Fa'il dalam bahasa Indonesia merujuk kepada subjek pelaku ya, kepada subjek pelaku. Dalam konteks bahasa Arab, pelaku itu tidak selalu manusia ya. Pelaku itu tidak selalu manusia karena perbuatan itu dalam bahasa Arab tidak selalu merujuk kepada perbuatan manusia. Jadi aksi ya. Dengan cara pandang itu bahasa Arab melihat bahwa aktivitas gerak aksi itu bukan hanya milik manusia ya, kalau kita sebut itu sebagai gitu ya, sebagai untuk beraktivitas, untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu itu membutuhkan nyawa. Nah, kira-kira kalau bahasanya begitu ya, membutuhkan nyawa. Bahasa Arab melihat bahwa benda-benda mati yang kita kenali juga sesungguhnya punya nyawa gitu. Atau kalau kita mau jauh lagi ya, kalau kita mau jauh lagi pakai istilah lain bahwa manusia bergerak karena ada, ini kan kalau nyawa itu konsepnya agak ini ya, agak tradisional. Dibilang manusia bergerak karena punya energi, maka bangsa Arab, bahasa Arab sudah memahami bahwa yang kita sebut benda mati itu juga punya energi, punya kekuatan untuk melakukan, untuk menggerakkan, untuk mengubah sesuatu. Karena itu misalnya kata-kata kita yang kita ucapkan punya energi sehingga dia bisa mengubah kita, ya, mengubah kita. Bisa saja kita yang menyerap energi itu karena seirama, satu frekuensi,
Tapi bisa saja kata-kata itu lebih tinggi frekuensinya dengan kita, sehingga frekuensi lemah yang kita miliki dikuasai dan kita dipengaruhi. Atas dasar Pak, itu, ya Bun, halaman berapa? sebentar Halaman dulu berapa ya. tadi? Halaman 20, 81, Ibu. halaman Ah, 21. iya. Iya. Nah, baik. Saya ingin sampaikan dengan demikian bahasa Arab dan bangsa Arab ketika punya konsep fiil fa'il dan bukan hanya untuk manusia, maka atas dasar itu Ibu Bapak sekalian nanti kita mudah untuk memahami apa peranan doa dalam mengubah hidup kita. Apa peranan doa dalam memperbaiki anak-anak kita? Apa peranan doa baik dalam menentukan siapa jodoh kita? Ya nggak cocok kalau di sini mah udah pada punya. Cocoknya kalau ini dipakai di anak-anak muda itu, waduh, nggak perlu ini ya. Kalau orang kan harus belajar bayar mahal itu apa kursus vibrasi, frekuensi, ya energi. Nah, kalau kita dengan konsep fiil fa'il saja, gitu ya, fiil fa'il saja sudah bisa kita hubungkan bahwa tuh. Karena itu misalkan kita diajarkan oleh orang-orang bijak berhati-hati memilih kata-kata yang kita ucapkan kepada anak-anak. Jikalau kata-kata itu energinya negatif, nanti akan memberikan efek traumatik. Sehingga gitu, begini-begini, ketika nanti mereka menjadi ayah, anak-anaknya pada bertanya, ya ini arahnya mau kemana? Siapa bintangnya? Nah, Dwi Sasono dan Unik Priscilia. Ya Allah. Tambah lagi siapa? Bunga Zong. Ini Maaf, mah. Pak, Bu Fitri, halaman berapa? 81. Ya, Bu. Isinya 26 ya. Babnya Nah, 26. Bab oke, baik. 26. Kita kembali dulu ke itu sambil Ibu Bapak sekalian menelaah ya kata-kata fiil pada bagian tersebut. Bu Nurma ini sudah sampai di halaman di pelajaran 26. Coba ke bagian kaidahnya, Bunda, Ya, Bu Nurma ini ke bagian kaidahnya. Bagian kaidahnya halaman 87, Bu. 87 ya. Iya, yang harfu jar. Harfu jar ya. Ya, udah ketemu Bu, Pak Ustadz. Pak Nah, Guru. coba ditelah Bun, itu masuk apa saja itu di sambil ini ya menikmati pagi hari ini Ibu baca ya itu eh, bagian itu sampai selesai ya. Mm-mm. Nanti Huruf kalau jar. sudah selesai ya, kalau sudah selesai Ibu boleh ya ceritakan kepada kita apa yang teringat kembali. Baik, ibu-ibu, bapak sekalian yang lain, bagaimana hasil telaahnya? Berapa kata berkategori fiil yang berhasil diidentifikasi? Yang di sini ya, Pak, yang di layar ya, Pak? Betul, betul, betul. Supaya objek telaah kita tidak berbeda, sehingga menjadi komunikatif diskusi kita. Ada berapa? Boleh disebut dalam jumlah dulu supaya di-spill jumlahnya gitu, biar penasaran kita. Katanya sama juga dihitung, Pak. Apa? Boleh, katanya sama dihitung karena ada kemungkinan nanti failnya beda gitu. Oh, Kalaupun sama juga, toh gitu ya.
Toh setiap fiil punya failnya sendiri-sendiri gitu. Ke bawah, sampai ke bawah, Pak. Ke bawah mana maksudnya, Bun? Maksudnya satu kalimat di atas aja sampai ikro Bukan, atau satu sampai ini, satu paragraf ini, Bun. ke paragraf ya. Hmm. Ada tiga, Pak. Ada Oke, empat. baik. Oh, baik. Bu Ninis berapa? Empat. Iya, baik. Maaf, tiga. Baik, baik, baik. Nanti kalau jadi anak SMA jadi SMA 43 itu keren tuh orang-orangnya pintar. Hmm. Yang lain, jadi kesimpulan akhirnya 3 ya Bu Ninis ya. Insya Allah. Ya, 3 ya. 3. Kita mulai dengan penawaran pertama 3 gitu. Banyak Pak, nggak satu paragraf Pak, nggak tiga Pak. 8. Nggak apa-apa kan beda-beda nggak apa-apa nggak Nih, apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa. Kita belum belum sampai ke level untuk mengkonfirmasi dan mengkomparasi. Kita baru investigasi dan inventarisasi. Berapa Pak Tio? dia kurang, saya hitung lagi Pak. Iya, 9, Pak. ya 9, baik. 9. Ada 9 gitu. Ini. Ini sampai ke bawah apa di atas aja Eh, nih? Sampai Satu paragraf, Ibu. Satu Oh, sampai paragraf. ke bawah. Maaf. Saya mainkan tadi itu sampai ya ta'alun. Ya ta'alun. Mana nggak ada ya ta'alun? Yang Saya itu ya kalau wa ya ta'alamu. Sorry. Wa ya ta'alamu. Kan tadi disuruh satu paragraf. Maaf. Ini belum ngopi kayaknya Bu Ninis nih. Baru habis masak air. untuk mengoptimalkan kegiatan belajar ya yang serupa dengan kita yang online ya. Ada bagusnya kalau ada rezeki yang bisa disisihkan itu pakai tab ya, sehingga layarnya itu Lebar. seperti ya lebar seperti buku gitu ya. Jadi dia akan lebih alami. Tuh. Tuh. Tapi memang perlu di apa namanya ya, perlu ada bagian dari rizki yang disisihkan. Diniatkan saja itu inventarisir untuk sekian banyak ya kita bisa belajar online, termasuk kalau menyimak penjelasan dari guru-guru kita gitu, ceramah dan sebagainya. Ke layarnya itu bisa lebih optimal. Pak Agam berapa yang teridentifikasi? Bu Fitri dan Pak Tio 9 ya, sama-sama 9 ya. Iya. Hmm. Bu Ninis akan bergerak dari 3 ke angka berapa kita lihat. Ya. Ya. Bu Kori juga boleh Bu Kori disampaikan Bu. Berapa yang teridentifikasi? Oh, udah. Kalau saya 9, tapi ragu sama yang ta'alimatu. Iya, baik. Kalau ragu 9 sama yang ta'alimatu, itu. 9 dengan catatan 1 dari 9 itu meragukan gitu ya. bukan. Hah? 9, bukan. Maksud Yakin saya 9 gitu. saya lihat ada 9. Cuma saya ragu sama yang ta'alimatu. Kalau yang termasuk sama ta'alimatu termasuk fiil berarti 10. Oh gitu. 9 bergerak ke 10. Baik. Nanti kita. Nah, yang seperti ini bagus untuk kita amati dan diskusikan supaya menjadi pelajaran buat kita.
Yang Bu, nah, Bu Bu Nurmaini sudah selesai membaca kembali materi itu? Saya halamannya apa beda dengan saya halaman berapa, Pak? 87 Ibu, coba lihat dulu 87. 8. Oh, Kalau 8. yang buku baru halaman 10. Oh, Buku berapa? Katanya mungkin beda. 10. Salah. Oh, halaman 10? Bukan. Aduh, Ternyata ngelihat buku 1. 87 Bu Nurmaini. Kalau nggak 87, kalau bukunya beda ya paling beda satu halaman. Dibaca aja judulnya yang kaidah, yang ada harfu jar. ya, sudah ketemu Iya, huruf jar. Itu ada 1, 2, 3. Iya, iya, bagian itu, Bun, bagian itu Ibu baca ya. Baca bagian itu kan. Nanti Ya, ya, baca tuh, sampai terakhir nanti, 17 Mbak Fitri. sampai nanti terakhir ada ungkapan. Sedangkan pengganti isim dibaca seadanya seperti. Nah, sampai bagian itu dibaca. Kalau sudah, itu nanti disampaikan, dijelaskan. Bagaimana Bu Ninis? Sudah sampai pada kesimpulan tadi awalnya 3, sekarang berapa? Kan? 9 juga? Insya Allah, Pak. Oke, baik. Nah, setelah ibu-ibu bapak sekalian eh, mm, mengenali dan memprediksi, kita coba benahi, selesaikan dari poin yang diragukan oleh Bu Kori. Kata apa tadi Bun yang Agam belum. Hah? Pak Gam belum? Agam belum. Oh, belum Pak Gam. Pak Gam berapa Pak? 9 Oh iya, menurut sama. pengamatan saya. 9. Oke. Ya, 9. Tuh. Ini tapi kalau dilihat dari angka ini nih 3, 9, 9, 10, ini bisa nanti nama untuk warung pecel lele sama nasi uduk nih. Apa tuh? Bisa. Bagus tuh. 3, 9, 9, 10 itu keren. Oke. Kita awali diskusi kita dengan kata yang meragukan, Bu Kori tadi. Kata apa tadi, Bu? Wa Ta'alima. ta'alima ya, ta'alima gitu. Oke, baik. Seberapa kuat dugaan Ibu menduga bahwa itu adalah fiil gitu. Itu mulai dari situ dan seberapa kuat juga kita meragukan bahwa itu adalah fiil gitu. Aku pikir itu fiil, aku sih berdasarkan itu kali ya, apa arti kali ya, nggak tahu juga nih menurut aku bener apa enggak artinya. Nah, apa artinya? Eh, menurut aku ya, Iya. eh, kan mereka membaca, Mm-mm. mempelajari Al-Quran dan saling, kok saling sih? Dan dan saling mempelajarinya begitu ya? Iya, baik. Dannya dipahami dari mana? Wah. Wah. Iya, baik. Wah, kalau bergabung, maka ta'alima ini akan bergabung kemana? Wa ta'alima. Ke Ya, ta'alima. ta'alima kan artinya tadi dipahami dan itu menghimpun, menggabung.
Ini artinya ta'alima bergabung berhimpun dengan apa sebelumnya? Di korou Hmm, ta'alamu itu kejauhan. Kalau mau gabung yang deketan. Al-Quran. Nah, Al-Quran. begitu. Apa indikasi penguatnya? Al-Quran bunyi akhirnya apa? Nah, Ah, ta'alim bunyi akhirnya apa? Ah, sama. Iya, Sama. itu cocok seirama. Nanti baju seragamnya sama, cocok nanti gitu. Kalau ada acara majelis taklim, itu Al-Quran gabung dengan ta'alima. Nah, Qoro'u gabung dengan ta'alamu karena seragam. Gitu ya. Nah, kalau sudah sampai di situ, kira-kira maknanya bagaimana jadinya? Mereka membaca, Hah? mempelajari, Hmm? Nah, dan hmm? Nah, saling dan begini mengajarkan caranya Al-Quran. supaya membantu kita kurangi eh, fokus konsentrasinya. Bagaimana caranya gitu? Kita coba tutupi ini ya. Nah, coba dari situ bagaimana jadinya? Mereka belajar Mm-mm. Belajar apa? Quran dan Dan saling belajar apa? mempelajari Al-Quran. Enggak begitu itunya. Tuh, tuh. Nah, karena tadi ya, pelan-pelan kita, karena tadi ta'alima posisinya sama dengan Al-Quran, maka kalimat ini adalah kalimat majmu, bisa kita kurangi konsentrasi kita dengan, coba kita tutupi ya, coba kita tutupi bagian yang mana, bagian Al-Qur'annya, nah kita tutupi. Nah, supaya nah, nah, oke. Begini caranya. Ibu bisa amati yang saya tampilkan ya. Nah, begitu. Apa maknanya kalau begitu? Mengajarkan, Bukan. Yang mempelajari, tadi, pakai yang tadi, pakai yang tadi. saling. Yang tadi. Ta'allamu. Oh, ta'alamu mempelajari. Mereka Nah, mempelajari. mulai dengan subjek, jangan lupa subjek dulu. Subjek, Mereka, predikat, objek. oh, Al-Qurannya ditutup tadi disebut juga, Pak. Enggak. Kita supaya tidak terpecah konsentrasinya. Ta'allamu ta'alimahu. Ta'alamu, oh, ta'alimahu-nya disebut juga, Pak. Boleh, Apa? boleh. Oh, jadi keder saya. Ayo, pakai Ta'alamu, struktur standar. Subjek, predikat, objek. kok jadi dia sih, Pak? Hah? Dia, Enggak apa-apa. Tapi mereka, nanti taruh di belakang. Nanti taruh di kenapa? belakang. Tidak apa-apa, tapi taruh di belakang. Mereka Heeh. mempelajari, Iya, mempelajari apa? mempelajari dia. Jangan. Dia, Ada talim dulu baru dia. ta'alimahunya, tadi apa saya bilang ya? Mengajarkan ya, Pak. Ulang. Mereka Mempelajari. kemudian Jangan pakai kemudian. Ini satu kesatuan. Subjek, predikat, objek, keterangan gitu. mereka mempelajari saling Enggak cocok. mengajarkan Mereka mempelajari saling enggak cocok. Subjek, predikat, objek, keterangan. subjek, Predikat, predikat. objek, keterangan. Mereka mempelajari Itu bisa ditebak kan ada 3 huruf pokok ya. 3 huruf pokok. Arti dasarnya yang dipikirkan
Jangan arti jadi ya, jangan arti jadi ya. Jangan arti jadi itu mengikat kita. Arti dasar yang dipikirkan lalu bermodalkan arti dasar itu gitu ya. Bermodalkan arti dasar itu posisikan dia sebagai objek. Itu tiga dasarnya apa? Alama. Makna dasarnya apa? Alama itu ilmu ya. Ya, ya, oke baik. Coba pakai itu. Silakan. Ilmunya jadi predikat gitu, Pak. Bukan, jadi objek dia. Objek. Oh, mereka mengajarkan, Bukan. mereka Mereka belajar, mempelajari, ya, terus tadi ilmu ya. iya. Hmm, Ilmunya. Pak Agam. langsung aja Pak ilmunya begitu. Iya, boleh. Coba. Mereka mempelajari ilmunya. Oke, bagus. Nya dari mana nya? Tihu itu Hu maksudnya apa? masuknya ke Al-Quran. Nah, coba ganti hu dengan Al-Quran sekarang. Oh. Mereka mempelajari ilmu Al-Quran. Iya. Oh. Nah, cocok kan dari segi makna? Iya. Kenapa Pak? Dari Iya, segi pas. makna cocok belum? Udah pas belum? Bisa dipahami belum pernyataan itu? Iya Pak. Nah, sekarang berdasarkan pemahaman tadi, bagaimana dugaannya? Sebenarnya ini bolak-balik ya, saling mendukung ya, tapi dengan cara yang tepat ya. Mau tahu jenis katanya dulu, kemudian maknanya boleh, atau seperti sekarang ini, kita mengawali dari kelayakan, kecocokan, ketepatan, maknanya baru kita perkuat jenis katanya masuk kategori apa. Dengan pemahaman itu, apa kesimpulan Bukhari? Itu fi'il atau bukan? Bukan ya? Nah, bagus. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa sempat diduga itu adalah fi'il? Nah itu tadi aku mengartikannya saling Ya, boleh. mempelajari. Ya, itu kan tidak kelihatan kalau arti ya. Kalau arti kan tidak kelihatan. Apa yang Ibu amati sehingga lahir dugaan bahwa itu fi'il? Kalau dari pengamatan tadi kan ada taknya, cuma masih ragu. Bagus. Nah, itu yang kita sebut bahwa tak, ya, keberadaan tak itu kan tidak selalu otomatis sebagai fiil. Nah, coba pola 3 tambah 1 apa saja yang teringat? Pola 3 tambah 1. Apa Pak? 3 tambah 1. Iya. Ibu enggak itu ya? Oh, dia mah istilahnya biasa istilah keren ya. Thulathi mazid bihar. Dia mah udah istilah keren dia pahamnya. Coba. Thulathi mazid bihar. Wazannya apa saja? Ta'alamu. Bukan. Thulathi mazid bihar. Wazannya apa saja? Pola-polanya. Fa'ala. Thulathi mazid. Oke. Buku Ya. 3 halaman 30. Buku 3, 30. Ini buku baru nih kayaknya, nggak tahu ya. Oh, kalau buku lama mungkin beda halaman ya. Di itu kita sebut pelajaran ya. Kita sebut pelajaran 20 coba Bu Kori. Apa? Pelajaran 20. Iya nih halaman 30 benar. Benar Apa apa ya? isinya? 21 kali Pak yang ifta'ala itu kan? Bukan, saya menyebut ya pelajaran 20. Oh, pelajaran 20-nya. Pelajaran 20-nya Bukhari halaman 18. Mazid biharfi. Iya, baik. Apa saja polanya? Af'ala yuf'ilu if'al. Oke, terus? Af'ala yuf'ilu if'al. Terus?
Fa'ala yufa'ilu taf'il. Terus Fa'ala yufa'ilu panjang taf'ila. panjangnya dijaga. Taf'ilat. Pa- Taf'ilatu. panjangnya dipertegas. Hmm. Fa'ala yufa'. Fa'ala gitu. Fa'ala. Oh, itu saya mesti sebut yang pola 2, Pak. Pola 3-nya fa'ala Hmm. yufa'ilu mufa'alatu atau Iya. fi'alu. Hmm. Terus yang Fa'ala sebelumnya? yang mana, Pak? Pola 2. Iya. Pola 2 yang tadi fa'ala yufa'ilu taf'il. Mm-mm. Kemudian ada fa'ala yufa'ilu taf'ilatu. Nah, coba sekarang gunakan modalnya adalah ain lam mim. Ain lam mim ya. Iya. Ta itu huruf tambahan. Ntar dulu. Ikutin aja modalnya ain lam mim. Mau ke Taman Helm joggingnya. Oke, Bapak. Pinter. Halo, Sebentar lagi. ganteng. Coba modalnya ain lam mim, ikuti af'ala, fa'ala gitu. Af'ala dulu, Pak. Iya, betul. Bagaimana kalau modalnya ain lam mim? Ain lam mim. Iya. Ain lam mim. Oh, a lama. Oke. Terus apa lagi? Terus. Yuf'ilu. Yu'limu. Oke. If'al. I'lam. Oke, terus. Fa'ala. Fa'ala. Tadi apa tadi? Lalu. Ain Ala. lam mim. Ain lam mim. Ain lam mim. Jadi keder. Alama. Oke. Yu'allimu. Ta'lim. Oke, ada tak bukan? Mm-mm. Nah, itu fiil bukan? Bukan. Nah, begitu. Sekarang apa tadi? Masdarnya allama. Alama yu'allimu ta'lim. Iya. Ta'lim. Ta'lim itu Ta'lim. mufrad apa jamak? Mufrad. Ya, jamaknya apa? Jamaknya ta'limu. Jamaknya itu yang sedang membuatmu ragu. Gitu. Begono. Gitu ya, ta'alim gitu. Nah, Ibu Bapak sekalian, kita sudah punya kesamaan dari segi jumlah ya, dari segi jumlah. Sebelum kita bahas satu persatu ya, secara bergantian nanti kalau begitu, semoga 9 yang ada dari segi jumlah sama, juga wujudnya sama. Jadi akan memudahkan kita. Gimana, Bunda Nurmaini, sudah selesai dibaca? Beda Pak yang disuruh baca tadi. Di sini ada 7. Memang betul. Ibu istimewa. Jadi kalau tidak sama, kita terima itu sebagai kelebihan Ibu ya. Sudah selesai dibaca? Huruf jar tadi kan Pak ya? Iya, sudah selesai dibaca. Dibaca hanya hurufnya saja. Ada 7. 1, 2, 3. Izin Bun, tadi saya mengarahkan bacaannya sampai akhir ketika nanti ada pernyataan. Sedangkan sementara itu sampai bacanya sampai di situ tadi arahannya. Bisa dilanjutkan, Bun? Sedangkan pengganti isim dibaca seadanya seperti Ibu bacanya sampai di situ. Saya di sini huruf jar di atasnya. Iya. Kemudian ada fi, ada min, ada ala, ila, Oke. la, ba, an. Iya. Oke, terus dibaca terus. Udah. Ya, sampai di situ berhenti. Iya, teruskan. Ya, teruskan. Ini soalnya taman kotanya banyak. Kalau Ibu berhenti nanti ketabrak sama yang jogging pagi-pagi ya terus gitu. Nggak apa-apa, pelan-pelan.
Asalkan tidak berhenti, kita akan sampai tujuan. Oke? Perhatikan kalimat isim yang berada setelah huruf jar Ya, diberi oke, harokat. terus. Heeh. Mm-mm. Sedangkan isim dibaca seadanya seperti mini. Ya. Ini alaihi Mm-mm. fiha ilaika angkum bihim alal lazina kafaru. Nah, baik ibu-ibu, apa yang lain? Kita mulai dari Bu Fitri. Yang pertama, yang mana Bu? Dari 9 itu? Kanan. Kana. Oke, bagus. Tuh. Yang lain sepakat itu adalah fiil yang Sepakat. pertama? Ya, Pak. Pakat. Iya, bagus. Failnya mana itu Bu Fitri? Yang di kanan. Iya. Huwa. Apa Bu? Huwa. Huwa. Huwa, oke. Huwa maksudnya siapa? Eh, dia waktu dulu waktu. Kana arobu. Waktu apa? Menunjuk ke dia dia Iya, dianya siapa? ke bangsa. Bangsa Ke apa? bangsa Arab. Berarti failnya adalah Bangsa Arab. yang bermakna bangsa Arab, yang mana? Arabu. Berarti failnya adalah? Arabu. Arabu. Nah, begitu. Walaupun nanti ada istilah khususnya. Kalau fail untuk kana, gitu. Enggak, maksudnya tadi ngelihatnya cuma yang di kanannya aja yang dilingkarin. Enggak apa-apa. Cara melihatnya begitu. Begitu kita bicara tentang posisi, tidak bisa hanya melihat di situ. Karena bicara tentang posisi, kita bicara tentang struktur organisasi. Ya. Oke, bagus. Pak Agam, yang kedua mana? Fiilnya mana? Pada'a. Iya. Fada'a gitu. Iya. Oke. Dalam pemahaman Pak Agam, fada'a itu satu kata. Katanya ada dua. Katanya ada dua. Dari dua kata itu, yang fiil yang mana? Da'a. Iya, bagus. Jadi, fiilnya adalah da'a. Failnya, ya sebelum ke fail, kita konfirmasi ke ibu-ibu, bapak yang lain setuju bahwa da'a adalah fiil? Iya. Ya, bagus. Apa failnya untuk kata da'a, Pak Agam? Hum. Apa? Hum. Hum. Oke. Artinya, apa kalau failnya adalah hum? Mereka Hmm. diseru. Mereka diseru. Kata diseru, apakah dalam pemahaman Pak Agam itu majhul? Kata da'a majhul sehingga dipahami dengan arti diseru. Di sini tidak ada ciri-ciri majhul, Pak Guru. Nah, kalau begitu tidak cocok dipahami diseru gitu ya. Iya, Pak Guru. Kalau begitu bagaimana jadinya? Mereka Mereka apa? da'a ya da'u. Tinggal dibuang aja di-nya kalau tadi dari maklum ke majhul. Mereka menyeru. Bagus. Mereka menyeru. Mereka menyeru apa? Mereka menyeru siapa?
Al-Quran. Bagus. Apakah tidak terbalik idenya? Apakah tidak terbalik idenya gitu? Ya, terbalik Pak Guru. Oh, terbalik. Iya, Nah, kalau begitu, maka cocokkah hum yang menjadi fa'il? tidak tepat. Nah, kalau begitu yang tepat menjadi fa'ilnya adalah Al-Quran. cocok. Kalau lihat. Yang lain bagaimana? Setuju, Setuju. Pak. Oke. Apalagi ini kan ada U-nya. Ada U. Gitu. Arobu juga ada U. Iya. Arobu juga ada U-nya. Tuh. Kita lanjut berikutnya ke Patio. Fiil berikutnya apa, Pak? Yakra'u. Iya. Yang lain setuju? Setuju. Bagus. Failnya apa, Pak? Filenya wow. Ya. Yang lain setuju? Setuju. Ya. Oke, bagus. Berikutnya, Bu Ninis. Fiilnya adalah Yata'alamu. apa? Yata'alamu. Ya. Yang lain setuju? Setuju. Failnya apa, Bu Ninis? Wow. Ya. Yang lain bagaimana? Yes. Setuju. Oke, setuju. Baik, aman. Berikutnya, Bu Kori. Ya. Fiil berikutnya adalah Ikro. yang lain bagaimana? Setuju? Setuju. Oke, bagus. Ikro, failnya apa, Bu? Failnya huwa. Iya, bagus. Yang lain setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Karena itu kita perlu berhati-hati dan perlu bersungguh-sungguh, Bu Kori, untuk menjelaskan supaya yang lain berubah pikiran menjadi setuju. Ikro, apa tadi failnya, Bu? Tadi aku bilang huwa ya. Iya, Ibu bilang huwa tadi. Boleh kita lanjutkan itu? Itu fiil apa? Fiil amar. Apakah Ibu bisa dengan Oh iya, kalau tenang? fiil pakai huwa ya, Pak. Mau pakai tenang saya mau jawab dulu. Apa Ibu dengan nyaman bisa menyandingkan fiil amar dengan huwa? Enggak. Oke, enggak. Berarti kita bisa mengerti ya, bukan karena teman-teman tidak mendukung kita ya, tapi paham ya sikap mereka mengapa enggak setuju ya. Nah, supaya kita sama sekarang, apa fa'il untuk ikro? Untuk ikro anta ya. Antaya, bagaimana Antum. Nggak pakai ya. Proba arti. Mana Bu? Apa fa'ilnya? Taruh. Anta bener. Oke, baik. Yang lain bagaimana? Anta? Ya, setuju. Ya, Ya, setuju. setuju. Oke. Nah, berikut Bu Kori. Antanya siapa? Sedang aja jam pedes. Muhammad. Waktu itu kan baca ikro si Nabi Muhammad ya, Pak. Si Nabi Muhammad bahasanya. Pakai si. Kayak sahabat aja kita. Pitung kali, Bu. Bahasanya. Oke, baik. Terima kasih ya. Kita lanjut berikutnya. Berarti kembali sekarang. Betul ya, kembali ke Bu Fitri ya. Ya. Apa fiil berikutnya? Kholako. Kholako. Baik. Failnya? Nanya yang lain dulu. Bagaimana? Yang lain? Kholako? Ya. Ya. Tidak setuju. Kholako. Failnya apa, Bu Fitri? Huwa. Huwa. Yang lain bagaimana? Ya, setuju. Setuju. Huwanya siapa, Bu Fitri? Allah. Allah. Ada Allah di situ. Nggak ada. Yang ada apa? Robi. Hah? Robi. Iya, Robinya ada, berarti huwanya adalah ke Robi. Rob. Iya, ke Rob. Rob. Oke, kita lanjut berikutnya Pak Agam. Apa fiil berikutnya?
Qora'u. Qara'u. Yang lain bagaimana? 7. Ya. 7. Fa'ilnya apa, Pak Agam? Wow. Wow. Yang lain bagaimana? Ya. Oke. Berikutnya Pak Tio. Ta'alamu. Ya, yang lain bagaimana? Ya. Fa'ilnya? Wow. Iya, baik. Berikutnya Bu Ninis. Ta'alamu. Ta'allamu, baik. Fa'ilnya? Wow. Wow, baik. Sudah berapa yang kita sebutkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah semua ya? Oke. Bagaimana komentar Ibu Bapak sekalian terkait dengan apa nih? Mungkin ada sesuatu mau di-highlight yang mau dipertegas? Tanda Pak Guru. Iya. Ini bukan fiilnya tapi yang ini ada huruf yang al-hahu ya. Al-hu. Apa itu Pak Guru? Yang Ila mana? akhir. Al-hu. Ila akhir. Yang Oh, ini. ila Ila ini. akhir. Oh Ila iya. akhir. Ini singkatan. Oh iya. Ya, ilah. Ilah itu ila akhir. Dan seterusnya bahasa kita. Mm. Oh. Baik, kita sudah tuntas. Izin sekarang kita kembali dengan Bu Nurmaini yang tadi sudah ya, menikmati momen di Taman Kota. Gimana Bu Nurmaini? Mana? Tiduran jangan-jangan. Iya, karena asik kan memang. Kita ngajaknya main ke Taman Kota jadi. Oke. Diaktifkan sekarang mikrofonnya Bu Nurmaini. Oke, Bu, bagaimana Bu setelah membaca bagian itu? Bu Nurmaini? Yang ini Pak ya. Ya, yang tadi setelah membaca bagian tadi di buku kita, nih, terkait dengan pertanyaan Ibu Kaulumi, bagaimana? Apa bisa menjadi alternatif jawaban? Tadi ada pembahasan yang ada kal-ulumi, al-qur'ati, wa tafsiri, wal fiqhi, wa asuli fiqhi. Ini kan yang saya tanya. Iya, Kemudian betul. penjelasannya di sini sudah tertulis. Itu berarti mempergunakan. Nah, di sini yang saya mau tanya, Pak. Tapi saya diarahkan ke sini, saya jadi nggak masuk pikiran Apa saya. tadi? Iya, kita masukkan ini. Kalau Ibu nggak masuk, saya yang jemput Ibu. Apa tadi Iya. yang Ibu pelajari tadi? Ini apa namanya? Harf, Bu. Iya, apa? Enggak. Hilang Apa? lagi deh. Yang tadi dipelajari? Saya baca harf huruf-jar. Iya, Bukan. baik. Jadi Bu, K ini adalah salah satu dari anggota huruful jar. Iya. Iya, betul. Oke? Nah, apakah dengan informasi tadi pertanyaan Ibu terjawab atau masih ada kelanjutannya? Yang untuk bersamaan setiap akhir sama itu berarti dalam harf jar. Sedangkan kalau sama tiap akhir, ini ada kaitannya dengan wa ya Bu? Iya, sama. Artinya wa. Wa, tuh. At-tafsiri, bunyi akhirnya apa? Re. Maksudnya apa, Pak? Buat At-tafsiri, bunyi akhirnya, baris terakhirnya apa?
kasroh. Ya, ini kayak tadi ilmunya. Kalau ilmu wa dan itu kan, saya tadi katakan wa itu dan, yang biasa dandan itu ibu-ibu. Saya bilang ini kayak seragam, Bu. Habis dandan pakai seragam. Karena ini ri, itu mengikuti kiroati gitu. Tuh. Iya, Pak. Ya, seumpama nanti di sini al-kiroatu, di sini akan wat tafsiru. Kira-kira begitu. Oh iya, iya. Gitu ya. Jadi akhir dari kalimat ini i domah kasroh. Yang Jadi mana nih? Kasroh yang mana? Kasroh yang di mana nih, Bu? tafsiri ini yang buat Nah, tafsiri ya. tadi, Pak. Jadi akhir dari kata setelah wa itu, bunyi akhir kata setelah wa itu mengikuti kata sebelumnya. Sebelumnya si. Iya. Karena itu Wa berikutnya juga ada wa, wal maka al-fikhi gitu. Mm-mm. Oh iya. Nah, gitu. Berikutnya wa usuli gitu. Iya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, kalau mau dilanjutkan, saya izin mewakili Ibu ya. Lalu Pak Guru, bagaimana dengan al-fikhi? Kan tidak ada wa sebelumnya. Nah, kan tidak ada Iya. wa sebelumnya itu. Tuh. Inilah nanti yang akan kita bahas pada pelajaran selanjutnya, gitu ya. Iya, Pak. Jadi ya, Pak, paham saya. Oke. Oke. Sudah? Iya, Pak. Iya. Baik. Itu dia Ibu Bapak sekalian, alhamdulillah semua sudah mendapatkan bagian, walaupun berbeda tapi sama polanya. Apa maksudnya pola yang sama? Pola yang sama yang kita maksud adalah kita mengusahakan bahwa pemahaman yang kita dapatkan itu dibangun dari pondasi diri sendiri. Nah, dalam konteks ini memang untuk hari ini akhirnya kita berdiferensiasi. Bu Nurmaini mendalami harful jarri karena bukan Bu Ninis ya. Bu Nurmaini mendalami harful jarri gitu. Sementara kalau Bu Nurmainis sementara itu mendalami fiil dan fa'il karena memang dalam posisi ini ada yang diperkuatkan di sisi itu, ada yang diperkuatkan di sisi yang lain. Apapun juga itu, Bapak sekalian, ya, kita sama-sama berada pada posisi mendapatkan penambahan ilmu dari kesempatan yang kita dapatkan. Ini tentu atas izin perkenan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, Pak Guru, sebentar saya tanya, Pak. silakan. Saya terus membedakan antara fiil dan fa'il. Tanda-tandanya bagus. Fiil. Jadi kan saya bingung ini fa'il apa fiil untuk a dan untuk kata a. Terus i-nya itu saya membuat kadang-kadang bingung membedakannya. Iya. Fa'il berarti Itu. pegangannya tuh, Pak. Iya. Fiil jenis ya. Fiil itu. Tapi fa'il dan fiil tidak ada jauh, tidak jauh bedanya antara fathah dan kasroh. Iya, baik ya. Baik. Akan ada dan fiil. Nah, baik. itu membedakannya saya bingung mana, Pak. Ya, baik, baik. Baik. Ya, nanti ada penjelasan lebih lanjut sesungguhnya ya, ada penjelasan lebih lanjut tapi secara sederhana fiil itu jenis kata, fa'il itu posisi kata. Oh, jenis kata. Fiil. Ya, fiil jenis kata. Ini kenapa menjadi katakanlah muncul kata bingung karena yang semestinya sudah tuntas di masa lalu Ibu gabungkan dengan penambahan masa kini gitu. Fiil itu sudah tuntas kita pelajari, fiil itu sudah tuntas kita pelajari di buku 2, fa'il itu kita pelajari di buku 3 atau di buku 4 gitu. Jadi secara sederhananya
fiil itu jenis kata, fa'il itu posisi kata. Iya, insya Allah saya akan coba rekam di kepala. Ya, gitu ya. Semangat Bu, semangat. Ya, Nah, Semangat. namun ya Bu Nurma ini izin ya, boleh dipertimbangkan ya, Ibu pertimbangkan untuk memantapkan lagi pemahaman Ibu terkait dengan jenis kata. Ini, jenis kata. iya. Ya, jenis kata. Itu jifa, 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 jifa. Jifa Arab. Jifa. Kalau susah jifa mau ditambah dari jifang Arab, jifa Arab. Jenis kata Arab itu ada isim, ada fiil dan harf. Jifang, jifang gitu. Jifang Arab. Jenis kata Arab adalah isim, fiil dan harf. Jifang Arab. Jifa. Jenis isim, fiil, harf. Jifa, jifa. Jifar, jifar. Jifar. Tulis gede-gede Bu. Tulis gede-gede taruh di depan sajadah. Astaga. Ntar di sholat pada astagfirullahaladzim. Salah-salah, maaf Bu. Baik, itu Ibu sekalian. Alhamdulillah kita syukuri semua yang Allah beri, kita gunakan untuk modal taat kepadanya. Kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak sekalian, luar biasa, menambah bahagia kita semua, dan mohon maaf untuk hal-hal yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.